Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Mayang Fauni dari Biologi A 2019 UIMSA Surabaya dengan NIM H91219039. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem indera pada hewan. Sistem indera yang akan kita bahas pada hewan yaitu beberapa diantaranya adalah pada protozoa, cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang sistem indera pada protozoa. Nah, protozoa sendiri merupakan makhluk hidup bersel satu yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga dapat disebut juga sebagai mikroorganisme. Untuk sistem inderanya sendiri, pada umumnya protozoa peka terhadap rangsangan berupa zat kimia. Nah, untuk pada amoeba, pada gambar yang di atas itu, amoeba sendiri memiliki kepekaan terhadap rangsangan berupa sentuhan dan cahaya, di mana akan menunjukkan sebuah reaksi terhadap rangsangan tersebut yang dibagi menjadi dua macam, yaitu rangsangan positif dan juga rangsangan negatif. Di mana rangsangan positif tersebut ketika amoeba bergerak mendekati sumber rangsangan, dan juga yang kedua adalah rangsangan negatif ketika amoeba menjauhi sumber rangsangan. Nah, untuk yang foto di bawah itu merupakan gambar dari Evelina sp, di mana memiliki kepekaan terhadap cahaya karena memiliki bintik mata yang peka terhadap rangsang cahaya. Nah, jenisnya yaitu flagellata yang bergerak dengan bulu cambuk. Yang kedua yaitu sistem indera pada cacing. Di situ contohnya ada cacing tanah dan juga cacing planaria. Yang pertama itu, indera pada cacing memiliki kepekaan terhadap cahaya dan sentuhan. Indera penerima rangsang cahaya terletak pada seluruh permukaan tubuh, tepatnya pada kulit bagian dorsal, dan banyak terkumpul pada daerah ujung tubuh, terutama ujung anteriornya. Kemudian, indera penerima rangsang sentuhan berupa sel-sel sensori. Untuk yang gambar yang di bawah itu merupakan cacing planaria, di mana dia memiliki bintik mata yang fungsinya itu bukan untuk melihat seperti matanya manusia, tetapi untuk mengetahui keberadaan cahaya. Cacing-cacing ini hanya dapat membedakan daerah yang terang dan gelap, jadi cuma tahu cahaya aja, nggak bisa melihat mana warna yang A, mana warna yang B, seperti itu. Nah, kemudian memasuki pada sistem indera serangga. Pada serangga sudah memiliki 4 indera, yaitu indera penglihat, pembau, peraba, dan juga penangkap getaran suara. Untuk yang indera penglihat sendiri terdapat macam-macam mata gitu. Ada mata tunggal atau ocelli dan juga mata majemuk. Di mana mata majemuk itu ada 2 macam. Yaitu yang pertama ada mata majemuk oposisi dan juga mata majemuk superposisi. Tapi pada serangga sendiri ada yang hanya memiliki mata tunggal saja, hanya memiliki mata majemuk saja, tapi ada juga yang memiliki keduanya, yaitu mata tunggal dan juga mata majemuk. Nah, untuk indera penangkap suara disamakan dengan indera pembau dan peraba karena menggunakan alat yang sama, yaitu antena. Biasanya pada kupu-kupu dan juga lalat. Nah, untuk indera penangkap getaran suara pada jangkrik dan juga belalang terdapat pada kaki depannya, sedangkan untuk jenis nganga terdapat pada pecahan ruas dadanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem indera pada ikan. Ikan memiliki indera penglihat yang terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata tidak dilindungi kelopak, melainkan hanya selaput tipis yang tembus cahaya. Adanya sel-sel batang yang membuat ikan dapat melihat meskipun di tempat yang minim cahaya. Nah, untuk ikan ini sudah dapat melihat warna, tapi warna-warna yang dapat dilihat dengan jelas hanya warna merah dan kuning saja. Untuk indera penciuman pada ikan berada pada ruang kecil tepat di depan matanya, sudah seperti hidung gitu. Indera pendengar ikan terletak di dalam tengkorak dan tertutup kulit kepala bagian luar. Berfungsi juga untuk merasakan perubahan kecepatan dan arah. Nah, pada ikan sendiri memiliki indera khusus, yaitu urat ikan, di mana merupakan indera tambahan yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air dan mendeteksi gangguan di sekelilingnya. Jadi untuk tahu ketika ada mangsa atau ada predator. Selanjutnya ada sistem indera pada amfibi.
pada kata, contohnya, salah satu amfibi tersebut, indera yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat dan pendengarannya, di mana indera penglihat merupakan bola mata yang sudah dilindungi kelopak mata bagian atas dan bagian bawah, dan juga memiliki membran nictitans, yaitu selaput tipis yang berfungsi untuk menjaga kelembapan mata katak ketika dia berada di darat, karena kan dia hidup di dua alam gitu kan. Jadi ketika di darat, fungsi nictitans tadi menjaga matanya tetap lembab. Kemudian, indera pendengarannya terdiri atas telinga luar dan dalam, di mana telinga luarnya berupa selaput berbentuk segitiga yang melebar, di mana selaput ini menangkap getaran suara yang datang, kemudian diteruskan oleh tulang tingkap jorong, diteruskan lagi oleh cairan limfa ke saraf pendengar, dan pada akhirnya diteruskan ke otak. Selanjutnya ada sistem indera pada reptil. Indera pembaunya sangat kuat karena adanya organ khusus yang bernama Jacobson yang terletak di langit-langit rongga mulut, di mana reptil menjulurkan lidahnya ke udara atau ke tanah, kemudian ditempelkan pada organ Jacobson tersebut untuk mendeteksi aroma mangsa. Nah, contohnya pada komodo, kemampuan penciumannya itu sangat-sangat tinggi, di mana ia mampu mencium aroma darah segar maksanya bahkan dari jarak 4 km. Nah, dan reptil ini juga ada yang memiliki indera peka terhadap panas, contohnya pada ular derik, di mana ia mampu membedakan benda berdasarkan suhunya. Manfaat dari indera ini adalah ular memiliki kemampuan berburu mangsa dalam keadaan gelap. Selanjutnya, sistem indera pada aves. Burung memiliki kemampuan penglihatan yang baik. Lensa matanya akan memipih ketika melihat benda atau mangsa yang jauh dan akan mencembung ketika benda atau mangsanya berada pada jarak yang dekat. Posisi mata burung ada yang di kanan atau kiri kepalanya dan juga ada yang berada di depan. Contohnya pada burung hantu yang memiliki kemampuan binokuler. Fungsinya untuk melihat benda jauh atau dekat hingga mampu menentukan jaraknya sangat detail. Kemudian memiliki indera keseimbangan yang letaknya berada di dalam rongga telinga dan terhubung dengan otak kecil, yang fungsinya itu membantu pergerakan burung ketika terbang lurus, menukik atau membelok dengan cepat. Terus, burung banyak bergantung pada penglihatannya dalam mencari mangsa. Namun pada burung kiwi, penglihatannya tidak berkembang dengan baik sehingga mencari mangsa menggunakan kemampuan penciumannya yang berupa lubang hidung di ujung paruhnya. Nah, yang terakhir, ada sistem indera pada mamalia. Pada umumnya, indera pada mamalia dibagi menjadi 5, yaitu penglihat, pembau, pendengar, pengecap, dan juga peraba. Masing-masing indera tersebut juga sudah berkembang dengan baik. Ada beberapa mamalia yang memiliki indera khusus gitu. Contohnya pada kucing, di mana indera penglihatannya sangat tajam meskipun pada tempat yang minim cahaya. Indera pendengarannya juga sangat tajam untuk menangkap banyak getaran bunyi, dan juga dia memiliki kumis yang berfungsi sebagai indera peraba yang sangat peka. Terus contoh kedua ada anjing, di mana indera penciumannya sangat tajam untuk mengikuti aroma mangsanya hingga beberapa kilometer. Indera pendengarannya pun juga mampu menangkap getaran bunyi dengan sangat baik. Dan ada juga kelelawar yang memiliki indera khusus, di mana pendengarannya itu sangat kuat dengan cara mengeluarkan gelombang ultrasonik yang kemudian dipantulkan kembali ketika terkena benda atau mangsa di sekitarnya. Jadi dia bisa tahu gitu. Nah, terakhir ada hadis riwayat Al-Bukhari, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Jadi jangan lupa kita untuk selalu berbuat baik kepada hewan apapun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.